kedatangan Pak Dodi selaku opungnya Gala atau ayah almarhum dari Vanessa, gitu ya, didampingi oleh lawyernya Pak Eri. Kebetulan kemarin sore Pak Dodi mengontak saya ingin berkonsultasi menyangkut tentang keberadaan Gala sebagai cucu dari Pak Dodi. Lalu saya menjawabnya, bisakah maksudnya hari ini, karena kemarin itu saya masih mempunyai jadwal yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, akhirnya kita datang sini. Satu hal yang disampaikan ya oleh Pak Dodi itu adalah mendiskusikan posisi Gala sebagai cucunya, menyampaikan hal-hal yang sifatnya keberatan terhadap proses pengasuhan Gala yang saat ini dilakukan oleh besannya Pak Dodi, Pak Aisyah ya, Pak Aisyah. Jadi hari ini ingin berkonsultasi, kami juga sudah bicara tadi dengan Pak Eri, dengan Pak Dodi mengenai tentang pengasuhan. Sikap Komnas Perlindungan Anak dalam perspektif perlindungan anak, pengasuhan itu harus dilakukan secara bersama di mana anak itu nyaman. Ini teman-teman wartawan ya, di mana dia nyaman, karena dia masih balita ya, jadi masih 1,5 tahun ya. Jadi dalam perspektif perlindungan anak saya sampaikan kepada Pak Dodi, di mana Gala itu nyaman dan enjoy, biarkan dia bertumbuh berkembang dalam posisi itu, dan orang di sekitarnya termasuk Pak Dodi, keluarga besarnya dan keluarga besar dari Pak Faisal itu mengkondisikan agar anak itu bertumbuh berkembang dengan baik. Tidak perlu ada permintaan penetapan pengadilan misalnya ini hak perwaliannya kepada siapa dan kepada siapa, tidak. Sekali lagi dalam perspektif perlindungan anak, biarkan Gala di mana dia berada dan senang, dan orang sekitarnya harus memfasilitasi itu, dan tidak ada yang satu dengan orang yang lain yang menghambat itu. Ada keluhan juga dari Pak Dodi. Apakah pemanfaatan situasi Gala ini eksploitatif atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Saya katakan jika unsur eksploitasinya terpenuhi, memanfaatkan, membuat anak tidak nyaman dan sebagainya, itu adalah eksploitasi. Dan ini tidak dibenarkan oleh undang-undang. Saya dalam perspektif undang-undang ya Pak ya, dalam perspektif hukum. Jika itu artinya praduga tak bersalah, jika itu terjadi, unsurnya terpenuhi definisi eksploitatif, memanfaatkan anak, mengakibatkan anak menjadi, ini kan masih 1,5 tahun ini, ya toh? Oleh orang di sekitarnya, maka itu eksploitatif. Jika ada terjadi keluhan Pak Dodi, jika betul anak itu ditakut-takuti agar tidak mau ketemu dengan seseorang misalnya, itu juga adalah pelanggaran terhadap anak, karena anak harus bebas di mana dia mau berkomunikasi apakah dengan Pak Faisal atau dengan Pak Dodi. Sekali lagi kata jika tanda penting itu terpenuhi unsurnya, saya mengatakan dalam perspektif perlindungan anak pelanggaran. Ya dong? Jadi jika ya, jadi saya belum bisa menilai betul-betul itu karena saya belum ketemu dengan Pak Faisal, belum ketemu dengan Gala, karena baru hari ini Pak Dodi datang. Oleh sebab itu perlu ada istilahnya ya, visitasi, mengetahui sesungguhnya keberadaan Gala itu di rumah yang sekarang ini, yang tersebar di beberapa media. Saya ingin ke sana, ingin mengetahui betulkah itu rumah itu atau tidak betul. Lalu kemudian tayangan-tayangan video yang ramai itu betul atau tidak, kan harus ada uji. Nggak mungkin saya menyimpulkan itu hanya karena Pak Dodi datang ke sini lalu saya katakan oh itu salah, Pak Faisal salah. Enggak. Jadi perlu ada visitasi. Itulah langkah-langkah yang akan
menguji apakah dia eksploitatif atau tidak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, terpenuhi nggak unsur eksploitasinya. Jika iya, Komnas Perlindungan Anak tidak akan mundur mengatakan itu eksploitatif. Jika ya tadi teman-teman wartawan harus mengikat statement saya itu dengan kata-kata itu, karena saya hadir dan menerima Pak Dodi dengan Pak Erik demi kepentingan terbaik Galang. Itu prinsipnya ya. Jadi kita tidak masuk pada ranah-ranah yang tidak ada hubungannya dengan perlindungan anak. Jadi itu artinya untuk memastikan semua keluhan Pak Dodi itu, maka langkah Komnas Perlindungan Anak adalah melakukan visitasi, bertemu dengan keluarga besar Pak Faisal, bertemu dengan Gala, lalu di mana anak itu, siapa mengasuh, kan saya belum tahu, hanya tayangan-tayangan dan berita di televisi atau di berita-berita YouTube kan gitu. Itu saya kira respon saya terhadap kehadiran dari Pak Dodi yang didampingi oleh Pak Eri. Gitu. Jadi nampaknya proses ini perlu ada, ya katakan bukan mediasi ya, duduk bersama lah, ya duduk bersama karena nggak ada masalah. Menurut saya kehadiran Pak Dodi ini untuk tidak menjadikan isu ini menjadi isu yang menjadi liar, gitu ya. Kasihan itu si Gala karena dia belum tahu apa-apa itu, Mas. Harus mendapatkan pengawasan kita, membuat Gala senang kemana, karena masih 1,5 ya, belum 5 tahun gitu. Saya kira itu kawan-kawan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang akan mengarah pada proses hukumnya atau apa, silakan Pak Erik. Lalu Pak Dodi juga mengatakan. Tapi statement saya seperti itu. Saya akan lakukan visitasi itu baru menyimpulkan bahwa itu eksploitasi atau tidak, misalnya yang dilaporkan oleh Pak Dodi. Ya, apa itu ada pemanfaatan dan unsurnya terpenuhi atau tidak? Nah, tentu itu yang harus kita lakukan. Tetapi prinsipnya adalah biarkan Gala itu enjoy di mana dia berada, lalu orang sekitarnya itu harus mendukung supaya itu betul-betul anak ini tumbuh berkembang dengan baik sekalipun dia ditinggalkan kedua orang tuanya. Saya kira demikian kawan-kawan. Terima kasih. Mungkin dari Pak Dodi bisa disampaikan tujuannya. Satu dulu. Kapan rencana untuk visit? Saya kira karena ini kita libur sampai tanggal 26 ya, saya kira kami akan mengumpulkan juga, membentuk tim untuk, saya kira tentu kita harus berkomunikasi dengan Pak keluarga Faisal. Saya kira itu penting ya. Ngapain kita datang ke situ kalau misalnya tidak ada kesempatan. Jadi kita akan kondisikan lah istilahnya, paling tidak hari Senin lah. Bang Aris tadi kan Bang Aris sempat menyinggung terkait penetapan perwalian sebetulnya tidak perlu. Apa itu jadi masukan juga kepada pihak Pak Dodi untuk mungkin menggugurkan permohonannya atas perwalian itu? Saya kira yang jawab Pak Erik ya. Gimana mungkin Pak Erik atau Pak Dodi boleh? Silakan Pak Erik. Jadi saya kira begini teman-teman. Kehadiran kami di sini, ya saya sudah menyampaikan kami Pak Dodi. Yang pertama itu adalah tentang hak asuh. Ya sekiranya hak asuh ini adalah yang terbaik untuk Galati seperti apa. Tapi satu hal, kami meyakini dan kami percaya bahwa kedua kakeknya ini memiliki rasa sayang yang sama terhadap cucunya. Disinilah kami hadir Komnas Perlindungan Anak ini untuk menjembatani hal itu. Saya juga yakin dan percaya tidak ada suatu hal, permasalahan apapun yang tidak dapat diselesaikan dengan dialog. Karena mengesampingkan bahwa seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pak Sirait, bahwa yang paling utama di sini adalah untuk menghindari terhadap persoalan Gala. Yang terbaik adalah di kedua sisi ini untuk Gala ke depannya, gitu. Bang Aris, jadi gimana terkait penetapan, apa itu akan jadi pertimbangan? Tadi kan Bang Aris sempat singgung bahwa penetapan perwalian sebetulnya tidak perlu. Ya, saya setuju dan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sirait. Jadi harus bisa dibedakan apa yang dimaksud dengan perwalian, apa yang dimaksud dengan asuh. Itu satu hal yang berbeda, gitu. Nah di sini, oleh karena itulah kami